Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, yang kami hormati sahabat-sahabat semuanya, ya sahabat-sahabat dari Madat Rezeki Community yang luar biasa yang telah hadir live pada sore hari ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, kesehatan, senantiasa diridhoi oleh Allah, senantiasa ya dihadirkan, terjaga dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan rezekinya, sehingga kita masih diberikan ya nikmat sehat, nikmat kita bisa saling bertatap muka meskipun masih melalui via WhatsApp ya, via Instagram, via online, belum bisa kita bertatap muka secara langsung, secara offline ya. Namun pada kesempatan hari ini ya senantiasalah kita bersyukur karena Allah senantiasa hadirkan nikmat demi nikmatnya sampai dengan sore hari ini. Dan semoga dengan kita hadir di majelis ilmu ini, meskipun live Instagram, Allah senantiasa kirimkan malaikatnya Raqib dan Atid untuk senantiasa mencatat amal-amal terbaik kita, termasuk hadir di majelis ilmu ini. Dan semoga karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang nantinya memudahkan kita di yaumul hisab kelak, semoga salah satunya adalah kita hadir dalam live Instagram ini, kita berbagi ilmu, kita sharing, kita belajar bersama-sama di sini, dicatat oleh malaikatnya sebagai amalan terbaik, amal soleh kita yang senantiasa nantinya menjadikan ya salah satu asbab kita dimudahkan nanti di yaumil hisab kelak. Amin Allahumma amin. Ya, sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insya Allah dengan kita menjalankan ilmu-ilmu yang luar biasa ini, ilmu dari Allah ini yang senantiasa bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan serta sunnah-sunnah dari Rasulullah, kita pun akan termasuk bagian dari umatnya yang senantiasa nanti ya kita pun dapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat semuanya ya yang sedang proses mau bergabung ataupun yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang ya. Ini ada Bu Iva dari Pekalongan. Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat bergabung ya. Tema kita ya ini adalah kajian dari Madat Rezeki setiap Jumat. Kita setiap jurusnya berbeda-beda, setiap Jumat berbeda-beda jurus. Insya Allah pada sore hari ini kita akan sharing bersama, belajar bersama tentang jurus yang namanya Khairur Razikin ya. Apa itu Khairur Razikin? Ya, sang sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ada apa nih dibalik Khairur Razikin? Insya Allah kita akan belajar bersama-sama di sini. Tapi sebelumnya mohon izin ya, di sini saya bukan sebagai seorang yang ahli di sini, bukan sebagai seorang ustadz, namun saya di sini malah justru sebagai pembelajar dari sahabat-sahabat semuanya. Mohon izin untuk berbagi ilmu bersama-sama. Ini adalah ilmu dari Allah yang luar biasa. Ya, baik kita akan mulai ya masuk ke tema kita, yang tema utama kita adalah Khairur Razikin ya. Ada apa di balik Khairur Razikin dan apa nih sejatinya ya rahasia-rahasia di balik Khairur Razikin, hubungannya erat hubungannya dengan rezeki kita. Apa itu? Namun sebelumnya mohon izin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan hidayahnya, agar Allah hadirkan hudannya, agar Allah hadirkan rahmatnya kepada kita semuanya. Rahmat ini adalah berupa ya solusi-solusi jalan keluar dari semua persoalan hidup kita ya. Baik kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat semuanya ya, kita akan masuk ke tema utama kita adalah Khairur Razikin. Ada apa ini Khairur Razikinnya? Kalau Khairur Razikin ini bermakna adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ternyata Khairur Razikin ini berasal dari kata Ar-Razzaq ya. Ya Razzaq. Ini salah satu Asmaul Husna yang luar biasa yang bermakna adalah sang ya pemberi rezeki, Razzaq ya, yang maha kaya. Maka sejatinya kita harus ya senantiasa imani dan yakini asma Allah yang luar biasa ini ya. Selamat datang juga ini sahabat kita ya, Mas Rio Arbu ya, selamat bergabung. Jadi Ar-Razzaq ini bermakna ya sang pemberi rezeki, sang pemilik rezeki ya, sang maha kaya, Ar-Razzaq. Maka senantiasa kita, tugas utama kita harus kita imani asma Allah yang luar biasa ini. Mengapa harus kita imani? Karena sahabat, saat kita meyakini
bahwa ya kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada asma Allah yang luar biasa ini, insya Allah kita pun juga semakin dekat kepada sang pemilik rezeki. Karena sejatinya sang pemilik rezeki adalah Allah. Maka kalau kita ingin didekatkan solusi-solusi dari semua persoalan hidup kita, termasuk di era pandemi saat ini, ya di bidang ekonomi kita saat ini, di bidang penjualan kita saat ini, agar senantiasa kita semakin positif lagi, maka kuncinya adalah kita harus yakini dan imani asma Allah yang luar biasa ini dengan senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita semakin dekat kepada Allah, ini juga berbanding lurus semakin dekat pula kita dengan sang sebaik-baik pemberi rezeki, sang khairur razikin. Ya, maka jika sampai dengan saat ini kok masih ada yang merasa, ya Allah, kenapa kok rumah tangga saya belum harmonis? Ya Allah, kenapa kok jodoh belum datang-datang? Ya Allah, kenapa kok piutang saya belum dibayar-bayar? Piutang ini adalah kita punya dana dipinjam oleh orang lain kok belum dilunas-lunasin ya. Mungkin ada yang masih merasa, ya Allah, kenapa kok cicilan sampai dengan saat ini belum lunas-lunas ya, angsuran belum selesai-selesai. Mungkin ada juga yang merasa, ya Allah, kenapa anak saya kok belum taat-taat, tidak mudah untuk diatur. Maka sejatinya ya, solusi di sini ya, mungkin ada juga yang masih punya persoalan, kenapa sampai dengan saat ini kok masih ada orang yang mendolimi saya ya. Maka solusi di sini, apa yang harus kita lakukan saat ini ya? Yang pertama ya, cukupkanlah kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita perkuat iman kita perkuat yakin kita kepada Allah Sang Maha ya, pemberi rizki, sang Allah sang sebaik-baik pemberi solusi. Maka yakini dulu, imani dulu, ini langkah yang pertama. Bismillah, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah ya, kita back to Allah, kita yakini, imani bahwa Allah sang khairur razikin, sang sebaik-baik pemberi rizki ya. Jika Allah adalah sang pemberi rizki, maka mudah bagi Allah untuk mengembalikan kondisi kita dari yang saat ini mungkin masih belum positif, kembali menjadi yang lebih positif lagi, menjadi kembali yang lebih terbaik lagi. Jika saat ini dagangan kita, usaha kita, pekerjaan kita ya, kita belum bisa maksimal lagi seperti sebelumnya, maka yakini dulu, imani dulu. Ini adalah kunci datangnya ma'unah, datangnya pertolongan Allah adalah kita beriman kepada Allah. Karena sejatinya keajaiban itu ada 3 tingkatan sahabat ya. Apa itu 3 tingkatan keajaiban? Yang pertama adalah mukjizat. Ini keajaiban hanya untuk para nabi. Yang kedua namanya adalah karomah. Keajaiban ini hanya untuk ya, wali Allah, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Yang ketiga, ini jatahnya kita semua sahabat. Apa itu? Ma'unah. Ini keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah yang hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Maka kunci utama untuk datangkan ini, semakin dekat kita kepada solusi, kita perkuat iman kita terlebih dahulu kepada Allah, sang sebaik-baik pemberi rezeki. Bahwa Allah ini sejatinya maha kun. Mudah bagi Allah jika Allah berkehendak untuk membolak-balikkan kondisi kita menjadi yang lebih baik lagi. Ya, bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak kun jadi, maka segera jadi. Dan kun ini bukan ya dalam hitungan detik, sepersekian detik. Jika Allah inginkan, pasti Allah akan cepat mengembalikan kita. Maka ya tugas utama kita saat ini adalah imani terlebih dahulu bahwa Allah sang khairur razikin, Allah lah tempat solusi dari semua persoalan hidup kita. Maka langkah yang kedua adalah sadari bahwa persoalan hidup kita, semua masalah kita hadir di sini, dihadirkan oleh Allah, itu sebagai cermin ajaib ya. Tema kita kemarin, kajian hari Selasa kemarin adalah tentang cermin ajaib. Sadari, cermin ajaib ini hadir kepada kita sebagai alat untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sebagai alat untuk muhasabah kita kepada Allah. Jadi ini adalah bentuk tanda cintanya Allah ya. Ini adalah surat cintanya Allah kepada kita agar kita semakin dekat lagi kepada Allah. Bentuknya apa? Allah hadirkan ujian demi ujian, Allah hadirkan persoalan demi persoalan. Kenapa? Karena saat Allah hadirkan ujian, saat Allah hadirkan persoalan, disitulah Allah sedang laundry diri kita. Sejatinya Allah sedang bersihkan diri kita dari perisai-perisai rezeki, dari penghalang rezeki, dari ya dosa-dosa kita. Perisai rezeki adalah bentuknya dosa. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disampaikan, seseorang kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Jadi sejatinya Allah sudah jamin rezeki setiap manusia.
Rezeki itu tidak perlu dicari sejatinya, Allah sudah jamin, ya Allah pasti kasih tanpa diminta, gitu ya. Tapi kenapa kalau saat ini kita masih belum bisa merasakan rezeki yang begitu luar biasa itu yang dari Allah itu, yang bentuknya adalah hujan sangat lebat, yursilis sama alaikum midrara, ya karena kita masih ada perisai rezeki. Maka bagaimana cara membersihkannya? Ya dengan perbanyak kita istighfar dan juga apa? Ya. Kalau kita senantiasa mengeluh, sahabat semuanya, ya kita sambat, di situ kita justru pasang perisai rezeki yang sangat tebal. Ya kenapa? Saat kita mengeluh, saat kita protes kepada Allah, disitulah kita tidak beriman kepada Allah, ya. Terutama iman yang keenam, apa itu? Qadha dan qadar. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, saat kita masih mengeluh kepada Allah, kita protes kepada Allah, yang terjadi pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki akan semakin ditutup. Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Maka dalam khairul razikin ini tadi yang pertama, ya perkuat iman kita bahwa Allah inilah sang pemilik rezeki yang sesungguhnya. Allah sebaik-baik pemilik rezeki, Allah sebaik-baik pemberi solusi. Yakini dulu. Ya, perkuat iman kita agar Allah hadirkan ma'unahnya kepada kita, karena ma'unah ini kuncinya adalah iman kepada Allah. Berikutnya yang kedua, sadari semua persoalan ini adalah bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita agar kita semakin dekat lagi kepada Allah. Karena saat kita semakin dekat kepada Allah, sejatinya kita semakin dekat kepada sang pemilik rezeki. Ya, maka sadari, jika kenapa kok ada orang yang mendolimi kita? Ya, sejatinya, jika Allah nggak berkehendak itu mengenai kepada kita, nggak menimpa kepada kita, maka sejatinya tidak akan pernah sampai kepada kita. Tapi mengapa kok ada orang yang mendolimi, kok mengenai kita? Ya, berarti Allah ridho dong itu kena kepada kita. Maka sadari itu adalah cermin ajaib bagi diri kita untuk senantiasa kita memperbaiki diri. Berarti ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita menjalankan agama Allah yang luar biasa ini. Oke, selamat datang juga. Ini ada guru saya yang luar biasa ya dari Sumatera ini, Mas Mahdi ya. Mas Mahdi Handayani Siddiq, Masya Allah. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Mahdi. Saya belajar dari Mas Mahdi ini justru. Ya, baik, kita akan sambung lagi masuk. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kuncinya di sini adalah sadari bahwa ternyata ya, apapun yang Allah hadirkan kepada kita, karena Allah itu sifatnya adalah al-haq, Allah itu yang maha benar. Sesuatu yang di luar kendali kita itu adalah wujud zatnya Allah. Ya, karena apa? Di luar kendali kita. Kok itu bisa terkendali? Semuanya pasti seizin Allah. Maka hati-hati saat kita protes, kita berarti protes juga kepada Allah. Maka tadi sampaikan juga Imam Ghazali, saat kita mengeluh kepada Allah, protes kepada Allah, kita ternyata tidak beriman kepada qadha dan qadar, maka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki senantiasa ditutup. Ya, baik, kita masuk lagi tentang khairul razikin. Ternyata di balik rahasia khairul razikin ini, sahabat semuanya, ya, ini di Al-Qur'an, ya, disampaikan khairul razikin ini hanya ada dua, ya. Hanya letaknya ada dua khairul razikin ini di Al-Qur'an, sahabat semuanya. Apa itu? Yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114 ya. Yang kedua nanti kan kita bahas di Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-11, akhir dari surat ya Al-Jumu'ah. Paling akhir, paling ujungnya di ayat ke-11 yang paling akhir. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu ya di Quran surat Al-Maidah ayat 114 ya. Ini adalah pembahasan tentang khairul razikin yang pertama ya. Ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Ada apa ini? Di balik Quran surat Al-Maidah ayat 114 yang juga menyampaikan tentang khairul razikin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Maidah ayat 114. Ya, baik. Terima kasih, selamat bergabung juga ya Ibu Eni Widiato dari Klaten. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, senantiasa setia, senantiasa semangat untuk hadir di live Instagram kita. Ya, dari Quran surat Al-Maidah 114 ini ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat Villa semuanya, mari kita kupas terlebih dahulu. Ada apa nih di balik doanya Nabi Isa alaihissalam ya kepada Allah ya. Secara ya asbabun nuzulnya ini tepat di hari Sabtu ketika ya ini hari Sabat yang akan dijadikan hari rayanya bagi kaum Nasrani ya. Ada apa di balik doa Nabi Isa yang luar biasa ini ya? Allahumma rabbana anzil alaina ya. Ya Allah ya Rabb kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatam minas sama ya. Ya, ma'idatam minas sama, hidangan rezeki yang datangnya dari langit
Ya, ma'idatan minas sama takunu lana aidal li awwalina wa akhirina. Yang kedatangannya menjadikan aidal li awwalina, aid hari raya, menjadikan hari raya bagi orang-orang ya yang bersama dengan kami saat ini dan orang-orang yang akan datang. Ya, aidal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka, sebagai tanda kebesaranmu ya. Warzukna, dan berikanlah kami rizki, wa anta khairur razikin. Ya, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Masya Allah, luar biasa. Ini doa yang luar biasa yang juga senantiasa diijabah oleh Allah. Ya, ini ada rahasia yang luar biasa. Inilah doa terbaik ya bagi kita semuanya yang mungkin saat ini masih dilanda ya belum tenang hatinya ya, yang dilanda masih hadir persoalan demi persoalan, ujian demi ujian ya. Kenapa? Karena kunci hubungan kita kepada Allah ini ya adalah kebersihan hati kita, ketenangan hati kita. Kita akan mudah mengakses khairul razikin ini manakala kita semakin dekat kepada Allah, manakala hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa tenang. Nah, namun saat dihadirkan persoalan, bagaimana hati kita bisa tenang? Ya, seringkali sahabat semuanya, kenapa kok hati kita belum tenang? Karena kita masih asik asosiasi dengan roller coaster persoalan kita. Ya, asosiasi itu apa? Kita masih asik masuk di zona masalahnya, di zona persoalannya. Maka ya, tugas kita agar hati kita senantiasa tenang, kita disosiasi, keluar dari zona persoalan, kita melihat diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Kita masuk gua keajaiban. Kita di lockdown oleh Allah pada kesempatan hari-hari ini ya, dalam bulan ini ya, kurang lebihnya 1 bulan terakhir ini adalah momen terbaik untuk kita disosiasi, semakin dekat kepada Allah, perbaiki kualitas hablum minallah kita kepada Allah. Insya Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan kita semakin mengingat Allah ya, berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah akan hadirkan ketenangan hati kita. Dan saat hati itu tenang, Allah akan semakin mudah melihatkan kita kepada solusi semua persoalan ya. Karena solusi itu juga rezeki. Nah, sejatinya ya di jurus-jurus kita sebelumnya kita juga senantiasa bahas ya sahabat-sahabat semuanya tentang paradox of candy ya, bahwa bahkan di prolog kemarin di Cermin Ajaib kita juga bahas bahwa Allah itu ternyata pola datangnya rezeki itu senantiasa Allah hadirkan itu sepaket. Saat Allah hadirkan ujian, maka Allah hadirkan pula ya jawabannya. Saat Allah hadirkan ya persoalan, maka Allah hadirkan jawabannya. Saat Allah hadirkan persoalan, maka ya ujian, masalah, rintangan yang tidak ringan sekalipun, Allah sejatinya sudah sepaket hadirkan solusinya. Namun kenapa saat ini kok hati kita masih belum bisa mudah untuk melihat solusi itu di mana letaknya, masih kita cari-cari ya? Karena kita masih belum jernih hati kita. Kita masih pasang jendela buram kita. Maka berikhtiarlah yang dengan keras agar kita mampu mengakses khairul razikin ini dengan apa? Bersihkan hati kita terlebih dahulu. Berikhtiarlah, bekerja keraslah untuk membersihkan hati kita untuk senantiasa tenang. Terutama di momen Ramadan ini adalah momen terbaik untuk membersihkan jiwa kita ya, tazkiyatun nafsi ya, wazakkaha ya. Baik, nah, kita masuk lagi ya, kembali lagi ke Quran surat Al-Maidah ayat 114. Inilah kunci, inilah rahasia di mana Allah hadirkan ya, Allah hadirkan rezeki, Allah hadirkan solusi dari semua persoalan hidup kita. Maka senantiasa rajin-rajinlah berdoa. Quran surat Al-Maidah ayat 114 ini. Kenapa ya? Lihat pola ini yang luar biasa ya. Allah sejatinya, Allah sudah jamin rezeki setiap makhluk. Ya, Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ya, dan Allah ya senantiasa ya, tidak ada satupun makhluk yang tidak Allah jamin rezekinya. Allah tahu tempat persembunyiannya. Ya, Allah tahu tempat penyimpanannya. Jadi sejatinya dan tidak ada satupun makhluk yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Sebut saja sudah dijamin rezekinya, apalagi kita manusia. Maka kunci di sini ya bukan karena ya kok katanya sudah dijamin, tapi kenapa kok kita harus berdoa kepada Allah ya? Bukan karena Allah tidak mau mengasih rezeki kepada kita, bukan karena Allah tidak mau menjamin kepada kita, tapi inilah luar biasanya adab kita kepada Allah. Inilah yang dicontohkan oleh para nabi kepada kita. Lihat pola Quran surat Al-Maidah 114 ini ya, ini adalah doanya dari Nabi Isa. Nabi Isa pun yakin dan beriman bahwa Allah menjamin rezekinya. Tanpa diminta pun Allah pasti paham dan akan kasih. Tapi inilah adab yang sangat mulia, adab untuk merendahkan diri kepada Allah. Adabnya Nabi Isa yang luar biasa. Beliau senantiasa apa? Ya, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Ya, ingat di perjanjian Alastu, saat kita ditiupkan roh di dalam kandungan, ya, kita bersaksi kepada Allah, saya ini adalah hamba Allah dan engkau adalah Rabb kami. Ya, maka
ini saat kita meminta kepada Allah, inilah kita memposisikan diri kita sebagai hamba sebenar-benar hambanya, dan Allah adalah sebenar-benarnya Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai satu-satunya tempat kembali, sebagai satu-satunya tempat kita minta untuk solusi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Inilah adab kerendahan hati, dan inilah kunci dihadirkannya justru senantiasa dicintai oleh Allah. Baik, selanjutnya, ya, baik sahabat-sahabat semuanya, kita akan masuk membahas tentang ternyata khairur razikin tadi, selain di Quran surat Al-Maidah ayat 114, Allah juga hadirkan khairur razikin ini di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10, ya. Dan puncaknya ada khairur razikin ini ada di akhir ayat 11 Quran surat Al-Jumu'ah. Maka mari kita akan baca terlebih dahulu Quran surat, ya, Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 terlebih dahulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Di ayat ke-9 ini mari kita coba, ya, hayati, tadaburi makna dari ayat ke-9 ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat, ya, pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada pesan yang luar biasa ini, ya, sahabat semuanya. Apa itu? Ila dzikrillah, ya. Ila dzikrillah. Ada apa ini? Ya. Maka segeralah kamu mengingat Allah. Jadi pesan dari, ya, ayat ke-9 ini adalah ila dzikrillah, ya. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Berikutnya ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis sholatu fastashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, ada apa nih pesan dari ayat yang ke-10? Ya. Ternyata sama, sahabat semuanya. Wa dzkurullaha katsiran, ya. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, maka apa yang terjadi? La'allakum tuflihun. Masya Allah. Maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita akan senantiasa dilimpahkan solusi dari semua persoalan hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita mengingat Allah? Dengan, ya, banyak-banyak di sini ternyata ada beberapa langkah-langkah yang luar biasa, sahabat semuanya, ya. Yang pertama, ya, untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah agar kita termasuk orang yang beruntung dihadirkan khairur razikin ini, yang pertama adalah kita muliakan hari Jumat, sahabat semuanya. Bagaimana cara kita memuliakan hari Jumat? Kita menjalankan sunnah-sunnah dari Rasul dan anjuran-anjuran dari Al-Quran hadis, ya, kita jalankan semuanya, terutama di hari Jumat, karena hari ini adalah hari Jumat yang luar biasa, ya. Apa itu? Yang pertama, ya, senantiasa membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Fadilah ini luar biasa. Allah akan hadirkan cahaya. Cahaya dari mana? Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki cahayanya. Bahkan dari bumi sampai dengan langit. Ya, cahaya ini akan senantiasa menyinari kita dari Jumat sampai dengan ke Jumat. Maka jangan pernah tinggalkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini. Karena inilah rahasia Allah, ya, sebagai khairur razikin. Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Allah akan berikan solusi dari semua persoalan hidup kita. Yang kedua, apa saja nih dengan kita mulakan hari Jumat? Ya, kita mandi sunnah Jumat, ya, kita potong kuku kita, ya, senantiasa lakukan amalan-amalan terbaik di hari Jumat, ya, memakai minyak wangi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah senantiasa kita perbanyak sholawat, ya. Masya Allah, fadilah sholawat Nabi ini luar biasa, sahabat semuanya. Saat kita bersolawat kepada Nabi, Allah pun akan bersolawat kepada kita. Selain Allah bersolawat kepada kita, Allah akan naikkan derajat kita ke beberapa derajat yang lebih mulia, lebih tinggi lagi. Dan bukan hanya itu saja, Allah akan hapus, ya, beberapa dosa kita yang telah lalu. Allah akan bersihkan perisai-perisai rezeki kita, penghambat, penghalang rezeki kita, sehingga Allah akan gerojokkan rezeki kepada kita. Maka senantiasa banyak-banyak sholawat, terutama di hari Jumat ini. Nah, rahasia yang ketiga, sahabat semuanya, ya, muliakan waktu-waktu yang mustajab di hari Jumat ini. Kapan itu? Ya, dalam beberapa hadis disampaikan, ya, di antara 2
2 khutbah di hari Jumat, waktu yang sangat sedikit. Namun ada hadis juga yang menyampaikan ya, yakni ba'da sholat asyar, sebelum maghrib. Inilah waktu yang sangat mustajab. Saat kajian kita hari ini, live Instagram ini adalah waktu yang sangat mustajab. Maka senantiasa aminkan setiap doa yang hadir di kajian live Instagram sore hari ini. Ini hari Jumat, ini adalah ba'da asyar jelang maghrib. Ini waktu yang sangat mustajab ya, untuk memudahkan kita semakin dekat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah ya. Baik. Berikutnya ya, ayat yang ke-11 dari Quran surat Al-Jumu'ah tadi ya. Di mana nih kalimat dari khairul rezekinya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Subhanallahul azim. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju ya, kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah, luar biasa. Apa ini? Hikmah apa dibalik ya Quran surat Al-Jumu'ah ini ya? Sejatinya jika kita yakin bahwa Allah itu sang pemberi rezeki, kita yakin dan beriman bahwa Allah itu adalah ya Razzaq, Allah Ar-Razzaq ya. Allah ini pemilik rezeki, pemberi rezeki. Allah ini maha kaya yang luar biasa. Maka kunci untuk menghadirkan rezeki justru jangan kita meninggalkannya, justru kita semakin dekat kepadanya. Karena hakikat rezeki ini sejatinya seringkali saya sampaikan ya di beberapa kelas kajian ya, baik itu di seminar maupun di private training, kita sampaikan bahwa rezeki itu sejatinya adalah ibaratnya adalah seperti bayangan. Semakin kita kejar, bayangan itu akan semakin menjauhi cahaya dan akan semakin redup, kita tidak akan dapatkan. Justru cahaya akan mengejar-ngejar kita manakala kita semakin dekat kepada cahaya hakiki, cahaya utama kita yang semakin ya kita perdekati, justru bayangan akan semakin mengejar kita, rezeki akan semakin mengejar kita. Ya, bahkan saat kita semakin menyatu terhadap tepat di bawah cahaya, maka yang terjadi apa? Cahaya akan menyatu dengan kita. Kita sudah sampaikan, ya Allah cukup, ya Allah cukup, ya Allah. Allah akan hadirkan lagi kepada kita. Maka kunci, ya kesimpulan pada kesempatan hari ini tentang apa itu khairul rezekin, sebaik-baik pemberi rezeki, ya amalkan 2 hal di sini. Yang pertama adalah muliakan hari Jumat, ya. Karena hari raya Jumat ini, hari Jumatnya adalah hari raya bagi umat Islam. Jika hari Sabat, ya, hari Sabtu tadi adalah hari rayanya kaum Nasrani, maka bagi kaum Muslimin, ya, hari Jumatnya adalah hari rayanya orang Muslim. Maka muliakan. Insya Allah dengan kita memuliakan hari Jumat, kita pun akan memuliakan Allah dan Allah pun akan memuliakan kita. Nah, berikutnya, saat di hari Jumat, banyak-banyak baca ya doa yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Ya. Apa itu doanya? Ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Rabb kami, ya karuniakanlah, turunkanlah kepada kami hidangan rezeki dari langit yang kedatangannya akan menjadikan hari raya bagi kita maupun bagi orang-orang setelah kita, ya sebagai tanda kebesaranmu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, berikutnya apa? Ya, perbanyak-banyak baca sholawat sahabat semuanya, ya baca surat Al-Kahfi. Ya, jalankan sunnah-sunnah dari Allah, dari Rasulullah, ya jalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, berikutnya apa? Lakukanlah doa-doa di waktu yang mustajab ini. Ya, doa yang waktu mustajab ini dalam sebagian hadis disampaikan. Ini pula doa dalam satu riwayat, doa yang disampaikan dimunajatkan oleh Nabi Adam, ya agar dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Doanya apa? Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam satu riwayat ini juga disampaikan Nabi Adam berdoa ini di hari Jumat, ya di ba'da sholat asar. Masya Allah, ini luar biasa. Ini rahasia momen yang terbaik, dan apalagi hari ini nih. Hari ini adalah sahabat semuanya di waktu yang sangat mustajab pula. Sahabat semuanya sedang berdoa. Ini waktu yang mendekati berbuka, ya. Maka banyak-banyaklah kita apa? Banyak-banyaklah kita lakukan dzikir al-maksurah, doa-doa yang mustajab, doa-doa yang lazim, doa-doa yang terbaik. Apalagi nanti saat sahabat-sahabat semuanya sedang
berbuka. Jangan langsung kita glek-glek-glek, jangan langsung kita tenggak minumnya, jangan langsung kita seruput, jangan langsung kita minum, jangan langsung kita makan yang banyak-banyak. Manfaatkan momen terbaik itu untuk berdoa yang khusyuk, untuk berdoa yang sungguh-sungguh, untuk semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah dengan kita semakin dekat kepada Allah, kita pun akan semakin dekat kepada Sang Pemilik rezeki, maka Allah akan limpahkan kepada kita pula rezeki yang senantiasa bertubi-tubi. Dan rezeki yang terbaik ini adalah bukan hanya sebatas tentang dunia, namun rezeki di sini adalah termasuk dunia dan akhirat. Rezeki al-akbar adalah manakala kita meraih marudhatillah, ya, meraih ridhonya Allah. Senantiasa kita diridhoi oleh Allah untuk kembali ke kampung halaman terbaik, yakni surganya Allah. Insya Allah dengan kita semakin dekat kepada Allah, kita pun akan dapatkan rezeki yang terbaik tersebut. Ya, kita akan dapatkan rezeki yang tiada henti. Apa itu? Ketenangan hati. Kita dalam keadaan yang husnul khotimah, rumah tangga yang senantiasa harmonis, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang solih-solihah. Ya, Masya Allah, inilah yang senantiasa kita tunggu-tunggu. Ya, baik sahabat semuanya, ya, ini ternyata tanpa terasa sudah lewat dari jam 5, ya, kami di Solo ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat semuanya ada di waktu Indonesia Timur sudah lebih lanjut lagi, atau mungkin sahabat-sahabat lagi yang ada di area lain, ya, mungkin masih belum, tapi ini waktu Indonesia Barat sudah lebih dari 5 menit, jam 5 lebih 5 menit. Maka mari kita akhiri, ya, dengan doa kafaratul majlis bersama-sama pada sore hari ini. Insya Allah kita akan senantiasa sharing jurus-jurus magnet rezeki setiap Jumat, ya, jam 4:30 sore selama bulan Ramadan ini. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya, ya, yang ingin melihat rekaman review dari kajian kita, insya Allah nanti akan kita upload juga di YouTube, ya, dengan channel Best Learning Center. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin sharing time diskusi setiap pagi jam 5:30 pagi, ya, jam 5:30 kita akan adakan sharing diskusi dengan sahabat-sahabat semuanya. Kita tunggu keaktifan dan keantusiasan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Ya, kita doa kafaratul majlis bersama-sama. Tapi sebelumnya mohon izin saya doakan semoga sahabat semuanya dihadirkan ketenangan hati, kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan, ya, kelapangan hati, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, diberikan kekuatan untuk senantiasa sabar dan syukur, senantiasa merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Jika ada suatu hal yang belum tepat dalam diri saya dalam menyampaikan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agar, ya, tidak menjadikan perisai rezeki bagi diri saya. Terima kasih sahabat semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.